Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Duanta Guna dari kelas 11 pemasaran. Saya akan membawakan materi mengenai kearifan lokal di daerah Buleleng. Halo, perkenalkan nama saya Luputri Septia Paramitayanti. Nomor absen 23 dari kelas 11 BDPMA. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna politik tradisi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gedi Janwarta Adis Putra, nomor absen 3 dari kelas 11 BDPMA. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tradisi nyekar di Desa Sawan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Komando Sudah Ajinaka. Dari kelas 11 BDPMA, di sini saya akan menjelaskan tentang makna tradisi nyekar. Halo semua, perkenalkan saya Kama Aidar Mayatini. Dari 15 dari kelas 11 BDPMA. Di sini saya akan menjelaskan cara pelaksanaan dari tradisi nyekar ini. Buleleng adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali, negara Indonesia. Ibu kotanya adalah Singaraja. Buleleng berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Bali di sebelah barat, Kabupaten Karangasem di sebelah timur, dan Kabupaten Jembrane, Bangli, Tabanan, serta Badung di sebelah selatan. Di dalam Kabupaten Buleleng sendiri memiliki banyak kearifan lokal. Sebelum lanjut, apakah kalian tahu apa itu kearifan lokal? Baik, kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Ciri-ciri kearifan lokal yang pertama yaitu memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan moral. Yang kedua yaitu mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam. Yang ketiga yaitu berasal dari anggota-anggota tua masyarakat. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua yaitu berfungsi untuk membangun sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu berfungsi untuk membangun kebudayaan dan pengetahuan. Yang keempat yaitu berfungsi sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pandangan masyarakat. Yang kelima yaitu bermakna sosial. Yang keenam bermakna etika dan moral. Dan yang ketujuh bermakna politik. Akan kami bahas yaitu kearifan lokal yang bermakna politik. Saya akan menjelaskan makna politik. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Teori klasik Aristoteles. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik, pemerintah, dan negara. Politik adalah sesuatu tentang proses, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan publik pemerintahan. Tradisi nyekar adalah suatu tradisi yang ada di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Selain tradisi nyepi yang biasa umum dilakukan di Bali, salah satu tradisi yang ada di Buleleng yaitu yang bernama tradisi nyekar. Ada juga tradisi yang digelar di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, yang dikenal dengan Maturan Sekar. Digelar setiap 1 tahun sekali, yaitu tepatnya pada Purnama Kapan. Dilakukan oleh prajurit desa atau pengurus desa ataupun kepala desa. Biasanya sih sering dilaksanakan dengan keluarga juga. Tradisi nyekar juga dilaksanakan di 2 desa tetangga, yaitu Desa Sinabun dan juga Desa Kerobokan. Namun, dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Tradisi nyekar identik dengan pembuatan pondok-pondok yang berukuran sedang di pesisir pantai Kerobokan.
Biasanya, pondok-pondok ini terbuat dari bambu, kayu, dan atapnya terbuat dari terpal ataupun kain. Apabila kerama tidak mendapatkan pondok atau tidak bisa membuat pondok, biasanya kerama akan pulang ke rumahnya masing-masing setelah upacara selesai. Prosesi upacara nyekar diawali dengan membuat suatu sarana dan upekara untuk melancarkan tradisi tersebut. Banten tersebut dibuat oleh Saye. Saye adalah kerama desa yang dipilih oleh kepala desa untuk membuat sebuah upekara atau sarana persembahyangan untuk tradisi tersebut. Tempat yang dibuat oleh Saye atau sarana Banten disebut dengan kiasan, yang menyerupai kali dibuat dengan sarana bambu ataupun kayu untuk meletakkan banten atau upekara sarana dari tradisi tersebut. Tradisi nyekar, makna yang terkandung dalam upacara nyekar ini adalah mengembalikan seluruh hasil bumi yang didapat selama 1 tahun dengan larut ke lautan. Selain itu juga upacara nyekar ini adalah sebagai penutup rangkaian upacara atau upacara yang dilaksanakan di Desa Kerobokan, serta berterima kasih kepada Tuhan atas segala hal yang diberikan selama 1 tahun ini, serta dalam upacara nyekar ini diikuti oleh para pekraman desa atau pengurus desa untuk melakukan puji syukur dalam upacara tersebut. Desa Pakraman yang menggelar acara tersebut akan mempersiapkan peralatan seperti bambu. Bambunya itu akan digunakan untuk membuat gubuk atau sebuah pondok. Atap dan dinding bangunan pondok tersebut akan dibuat oleh terpal atau kain yang belum pernah dipakai. Di tempat itulah warga akan beristirahat dan tidur sepanjang upacara tersebut. Profesi nyekar akan dibuat oleh kerama desa atau Saye. Seperti tempat banten di tengah pantai yang disebut dengan sekar atau kiasan. Dan warga mulai berkumpul jam 6 sore untuk memulai persembahyangan tersebut dan mengaturkan sesajen di sekar. Dengan iringan suara kidung dan gamelan sepanjang malam tersebut. Biasanya, pemangku dan bendesa akan duduk paling dekat dengan sekar. Setelah lewat jam 12 malam, warga mulai mempersiapkan upacara puncak dan bersembahyang di sekar tersebut. Sampai jam 3 pagi, sebelum matahari terbit, mereka akan melakukan persembahyangan pakeleman. Pakeleman ini yaitu kegiatan menghanyutkan banten ke tengah laut dan sesajen-sesajen tersebut. Jam 5 pagi, mereka sudah mulai membuka pondok mereka dan mempersiapkan diri untuk pulang. Baik, sekian dari kami. Sampai jumpa.